Nah, tentunya pada malam hari ini saya akan menyampaikan seputar tafsir kontekstual Al-Fatihah. Artinya kontekstual ini yang ada hubungannya dengan praktek kehidupan masyarakat. Kalau tekstual ini kan bacaan secara teks, tapi ini yang ada hubungannya dengan masyarakat. Kita awali Al-Fatihah, jelas sudah diawali dengan basmalah. Kalau ada orang nyebut basmalah berarti itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang nyebut hamdalah berarti itu pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada orang nyebut hasbalah itu berarti hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ada orang nyebut tasbih pasti itu adalah subhanallah. Nah, ini ada istilah. Nah, kemudian kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau makna-makna yang sudah jelas bahwa segala puji itu adalah milik Allah yang ngatur semesta alam atau yang jadi pangeran di alam dunia ini, di alam yang lain, alam malaikat, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tapi kita tidak terpaku dengan terjemah. Kita tahu bahwa di sini menekankan segala puji adalah milik Allah yang ngatur alam. Nah, puji ini punya Allah. Bahwa puji yang dimiliki manusia, puji yang dimiliki seseorang, puji yang dimiliki pejabat, yang memiliki status apa saja, itu nisbi. Pujian-pujian yang disandang manusia itu adalah nisbi, sementara, banyak bohongnya. Saya katakan kenapa? Manusia ini kadang-kadang kalau punya aib, punya jelek, nyimpennya luar biasa sampai tidak ada yang tahu orang lain. Tapi kalau berbuat baik, nah ini sebalik, manusia tidak bisa nyimpen. Manusia ini dikatakan ikhlas, dikatakan hatinya itu betul-betul tulus. Kalau antara dia berbuat jelek bisa nyimpen, dan dia berbuat baik juga bisa nyimpen atau nutup, ini baru ikhlas. Kadang-kadang kita berbuat dosa, berbuat salah, orang tidak boleh tahu. Begitu kita berbuat baik, nah kadang-kadang walaupun tidak ngasih tahu tapi ditampak-tampakkan. Mau nyumbang ke masjid, gayanya bawa tas. Nah, ditanya oleh temennya, mau kemana bang? Ya, habis nyumbang semen titik. Nah, sudah agak dipleset-plesetkan dikit. Padahal kalau masuk hotel atau sembunyi atau di mana, tidak ada yang tahu, semua rapat. Begitu mau berbuat baik ditampak-tampakkan. Habis sholat tahajud malam ditulis alhamdulillah sudah bisa tahajud. Nah, orang se-Indonesia membaca, akhirnya apa? Semua nge-like, orang sedunia nge-like, pahalanya kopong. Nah, ini kadang-kadang ini membahas puji. Kita ini kadang-kadang dipuji orang bangga, dipuji orang tegak, dipuji orang membusungkan dada. Begitu kita dihina, direndahkan, dipojokkan, dipinggirkan, kita mulai kelepek-kelepek. Nah, ini makanya kalau dunia pesantren ini kan kuatnya di sana. Dunia pesantren ini saya tuh sering digojlok, dihukum, dimarahin itu biasa. Dulu waktu mondok dimarahin oleh kiai, diginikan, tetap tegar. Karena apa? Itu terlatih. Santri itu jarang dipuji kiainya, pasti direndahkan, dipinggirkan, supaya apa? Mental ini kuat. Begitu terjun di masyarakat, tidak menghamba terhadap pujian, tidak selalu minta di depan, tidak selalu harus diposisikan, tidak selalu ingin jadi panitia. Kalau tidak membawa mic di podium, ngambul. Kalau ada orang sudah duduk di kursi depan, balik. Tidak begitu. Nah, ini terlatih bahwa pujian manusia kepada kita ini manis.
tapi hinaan menyakitkan. Nah, kalau kita dipuji dengan dihina sama, di hati kita ini baru ikhlas. Kalau kita bisa nyimpen kejelekan kita, kita juga harus pandai nyimpen kebaikan kita. Nah, di sini jangan sampai terlalu ditampak-tampakkan. Karena apa? Ini akan bernilai kosong, ini akan kopong, dan ini tidak akan ada artinya. Nah, disinilah makna sejati daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Kalau Allah dipuji pantas. Kenapa? Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Kalau kita paling kawin turu, tahu-tahu menciptakan anak pun itu titipan Allah. Mampunya kita ini paling tidak cuma adalah mampu membikin rumah, mampu membikin pagar, ini manusia. Nah, makanya disinilah jangan sampai puji ini akan merusak rohani kita, merusak pribadi kita kalau kita tidak karena Allah. Karena apa? Semata-mata puji ini adalah milik Allah. Ini Fatihah. Nah, makanya kalau orang ngaji Fatihah di sana, kalimat puji ini semata-mata Allah. Dipuji kita tidak dipuji, tidak usah berharap. Biarkan Allah yang memuji kita. Nah, itu beda lagi. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang kita pegang dalam konteks kehidupan, pengasih, penyayang. Apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, apalagi tadi, ini tadi kan selamat Natal. Ini kalau orang yang tidak menjiwai keislamannya, itu akan mengharamkan yang namanya selamat Natal. Kita hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hidup di naungan Pancasila. Di sana ada Bhinneka Tunggal Ika. Kebersamaan anak bangsa ini sama kedudukannya di bawah Pancasila. Nah, kalau kita ngaji kebangsaan begitu. Apapun agama yang diakui Pancasila ini setara. Setara menurut Pancasila. Kita tidak berbicara Islamnya. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah baru agama agama yang diridhoi Pancasila ya Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Nah, ini kita bingkai. Nah, ucapan selamat Natal bagi yang melaksanakan ini tidak ada masalah. Memang ini terjadi ada perbedaan, ada khilafiyah, tapi kita harus kembali tahu bahwa ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Terus ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Nah, ini ucapan-ucapan ini adalah termasuk ukhuwah watoniyah. Artinya persaudaraan sesama anak bangsa. Karena apa? Hidup rukun damai ini adalah konsepnya Islam juga. Nah, makanya tidak salah kalau ada banser jaga gereja, jaga pura, itu tidak salah. Karena apa? Karena kita Pancasila. Jangan kita ngaji ini yang kaku-kaku langsung ngantem haram, dosa, kafir, murtad, belayu kok. Nyapa kok gak kumpul-kumpul aku di kafir nih mari wis. Nah, akhirnya berhenti karena merasa di kafir ki. Padahal kita kembali kalau ngaji tafsir kontekstual, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah. Allah itu maha pengasih, penyayang. Dia bersifat kasih, dia bersifat sayang kepada makhluknya. Kira-kira non muslim apa bukan makhluk Allah? Karena dia sampai sekarang hidup, sehat, berkat juga anugerah Allah. Padahal Rasulullah juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk segenap alam. Nah, rahmatnya Rasulullah diutusnya semua agama.
semua agama. Kemudian hidayah baru yang dia masuk. Nah, makanya jangan kita kaku-kaku, apalagi hidup di sini. Kalau santri yang di Jawa Timur, Jawa Tengah begitu di Bali kaku karena dia tidak tahu lingkungan. Coba kalau sudah tahu lingkungan, keadaan, dengan siapa, bersama apa, itu enak. Nah, disinilah pentingnya sifat Rahman Rahimnya Allah ditampilkan kepada manusia, itu sesama manusia. Dan kita juga yang kaya bisa ngayomi ke yang miskin, yang alim bisa ngayomi kepada yang bodoh, yang pejabat bisa ngayomi rakyat, yang kepala dusun ngayomi masyarakat, yang lurah ngayomi masyarakat, yang camat terus. Ini enak. Ini namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang ada. Loh, kalau orang itu tidak sholat kan saya marah. Sholat betul dia dosa, tapi kan berdosa ke kita. Dia tidak pernah dosa ke kita. Orang yang tidak sholat di depan kita, dia tidak dosa ke kita, dia dosa ke Allah. Nah, begitu kita kok marah-marah ke dia, apa hubungannya? Nah, di sini makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak ke jalan Tuhan dengan bijak. Nah, di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, di sini urusan Allah. Nanti orang yang tidak ibadah, yang jadi copet, yang jadi pelacur, yang jadi perampok, jawabannya hanya di Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan untuk membalas orang-orang yang tidak menjalankan ajaran agama ini Allah. Kita cukup pedomannya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang nanti nimbang amal baik buruknya orang adalah Allah, bukan kita. Paling kita punya timbangan beras, kita tidak punya timbangan amal-amalnya orang. Nah, di sini makanya Maliki Yaumiddin ini tentunya nanti hak Allah untuk mengadili, hak Allah juga untuk memberikan kasih sayang. Artinya tidak boleh kita mengadili seseorang akibat kesalahannya, karena sering saya katakan kepada sampean semua bahwa sak jelek-jeleknya orang ini punya masa depan untuk baik. Sak baik-baiknya orang pasti punya masa lalu yang jelek. Nah, sehingga ini keduanya harus dipadukan. Nah, orang dakwah itu begitu. Orang dakwah itu artinya ngajak, bukan ngejek. Merangkul, bukan memukul. Gitu. Nah, ini enak kalau dalam sistem agama begitu. Nah, di sini kembali bahwa yang menghukumi, yang menghakimi, atau bahasa kerennya yang menjustifikasi nanti itu Allah Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasannya. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta tolong. Kalau orang ingin, ini kan konsep na'budu nasta'in, ibadah minta tolong. Kalau kita mau minta tolong kepada Allah selaku Maha Pencipta, ya na'budu dulu, sembah dulu. Sembah ini bisa berdoa, bisa zikir, baru nasta'in, baru minta tolong. Kita nyembah dulu pakai Allahu Akbar, ngadep ke barat, habisnya zikir, baru ya Allah, saya minta ya Allah istri saya nangis terus. Nah, kalau istri nangis terus, jangan hanya minta kepada Allah, bawa ke dokter, ternyata udunan, kan begitu. Kalau istri nangis terus, dibawa, didoakan terus, tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena udunannya belum diobati. Ini ada syariat, ada hakikat. Hakikat sakit dari Allah, hakikat syariatnya untuk sembuh, ya tentunya dibawa ke dokter. Nah, di sini. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun kita ingin dapat duit dari bos, ternyata ya pura-pura nyapu halaman. Nah, ini ibaratnya na'budu,
Setelah itu bosnya ngelihat, baru Pak pinjam duitnya, nastainnya masuk. Nah kalau moro-moro langsung ketok pintu ke bosnya, langsung mau pinjam duit, sementara belum jelas, ya tidak akan dapat. Nah disinilah makanya konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Sembah dulu Allah dengan keyakinan hati, dengan sesuai aturan agama, baru nasta'in, minta tolong kepada Allah. Dzikir dulu, baca doa, baru minta tolong. Berhasil atau tidak, itu urusan Allah pada kita. Jangan kita doa ngatur pangeran, ya Allah hari ini saya minta supaya sepeda punya ya Allah, kalau bisa 2 hari lagi mobil ya, kalau gitu Jakarta naik pesawat, ngatur pangeran diatur. Nah di sini ini tentunya manusia harus seiring dengan ibadahnya menuju Allah, jangan sampai ngatur pangeran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang baca Fatihah ajak minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ihdina, ini bisa maknanya hidayah. Berilah kami hidayah, ihdina, berilah kami hidayah, siratal mustaqim. Siratal mustaqim bisa maknanya Islam. Berilah kami hidayah untuk selalu Islam yang kuat. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Nah ini selalu kita minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan Islam yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Lare nom-nom nafsir salah, kok terus-terusan minta jalan lurus, le enek tikungan bagaimana? Iki arek embel iki. Kita minta jalan yang lurus, artinya hati kita biar diluruskan oleh Allah agar menuju jalan yang diridhoi Allah. Kono kayak tikungan-tikunganan, nggak ada pengkolan, tidak ada. Nah ini supaya apa? Hati kita menuju Allah ini luar biasa, karena ihdinas siratal mustaqim tidak mentok di sana. Kita minta jalan yang lurus sementara di kamar sendirian. Di sini dianjurkan juga ihdinas siratal mustaqim, dilanjutkan ayatnya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu siratal ladzina, jalan-jalan orang banyak, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang banyak yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah kalau kita sendirian, wiritan sendirian di kamar minta ihdinas siratal mustaqim terus begitu, teko jin, iya le tak wai siratal mustaqim, begitu keluar gendeng ya. Karena apa? Kita harus ikut yang ada. Ihdinas siratal mustaqim itu tidak titik, siratal ladzina an'amta alaihim, mengikuti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat mereka. Siapa? Guru kita ke atas, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, terus ke atas sampai ke Rasulullah. Ini yang kita ikuti. Makanya sangat salah kalau orang kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah di sini disuruh kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, tapi selanjutnya siratal ladzina, sirat jalan, alladzina wong ake, an'amta yang Kau beri nikmat, alaihim kepada mereka. Orang yang diberi nikmat Allah ini siapa tadi? Ulama, tabi'in, kemudian sahabat, terus ke Rasulullah, terus nyambung kepada Allah. Nah ini yang diikuti. Jangan sampai kita belajar agama dengan punya prinsip pokoknya milu Al-Quran hadis, gak ngaji pakai ulama, geratul-geratul jadi imam karena tidak pernah belajar ke ulama, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, wah khairil mak ketebuknya itu karena tidak belajar. Mak ketebuk wong belayu kabeh. Karena apa? Karena merasa janggal. Kita kembali, begitu kita minta petunjuk siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang atas, ghairil maghdubi,
bukan orang yang dimurkai Allah. Nah, yang dimurkai Allah ini yang ngaur beragama juga atau orang yang di luar sana. Nah, ini yang dimurkai Allah. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini yang tidak kita ikuti. Yang kita ikuti adalah an'amta alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat keyakinan, nikmat ilmu, nikmat amal. Kita ikut kepada orang kaya yang senang beramal, orang alim yang juga senang mengamalkan ilmunya, yang jadi pejabat mau merakyat nasi, bukan orang yang dimurkai Allah, ghairil maghdub dan waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Baru kita di sana nyauti amin, alifnya panjang, mimnya panjang, amin. Jangan keras-keras, biasanya di sholat tarawih amin, amin sing belum makmum sampai kaget-kaget noleh, kurang ajar aku dicelukin di sini. Nah, ini tentunya harapan kita bagaimana tafsir Al-Fatihah ini bermasyarakat dengan gaya begitu. Mungkin ini bagi kiai-kiai yang lain dianggap kontroversial. Ini saya katakan tafsir kontekstual yang sesuai dengan kehidupan, Fatihah yang sesuai dengan kehidupan. Karena kita juga pernah belajar tafsir sehingga kita tidak akan ngawur dalam. Demikian kurang lebihnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.